Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat siang sahabat Graha Hermin. Kembali lagi dalam acara Bisa atau Bincang Santai secara online. Dan kali ini saya sendiri, Dr. Farah Anissa sebagai moderator. Dan pada saat ini kita ditemanin oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dokter spesialis Obgyn atau yang biasa kita kenal sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Graha Hermin. Mungkin langsung kita sapa saja. Selamat datang Dr. Gunawan Budi Santoso, SPOGK Obgynsos. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Oke. Sudah makan siang, Dok? Udah bukan kelihatan bugar ya, Dok ya? Ya. Oke. Jadi, Dok, pada siang hari ini kita kayaknya lebih tepatnya sharing ya, Dok ya, bersama sahabat Graha Hermin tentang waspadai kelahiran prematur. Mungkin kalau kata-kata prematur ini, Dok, nggak asing sih di telinga masyarakat ya, Dok. Cuman banyak yang masih belum tahu prematur itu sebenarnya apa sih, Dok, kayak gitu. Lalu gimana sih cara pencegahan prematurnya, terutama nih para sahabat Graha Hermin yang sedang menunggu kelahiran anaknya ya, Dok ya. Gimana caranya menjaga kesehatan kandungan supaya lahirnya secara sehat dan cukup bulan, seperti itu ya, Dok. Oke, mungkin kita langsung saja ya, Dok ya. Oke. Menurut dokter nih, apakah kelahiran prematur itu masih banyak di Indonesia, Dok? Ya, masih banyak. Ingat negara kita negara tropis ya, jadi kasus-kasus infeksi itu di negara tropis itu lebih tinggi daripada mungkin di negara yang 4 musim ya. Dan apalagi sekarang dengan perkembangan penyebaran penyakit-penyakit TORS ya. TORS itu singkatan dari Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, herpes simplex sama chlamydia. Ini penyebarannya cukup tinggi ya di Indonesia. Dan ditambah lagi dan itu banyak menyerang di daerah-daerah yang mungkin pabrik-pabrik yang mungkin menggunakan ikon sentral ya. Jadi udara yang di dalam itu hanya didinginkan saja, diputar kembali dan dihembuskan kembali ke dalam. Jadi kalau ada volume virus di situ ya diputar-putar situ, jadi penyebaran daripada virusnya tentu akan lebih meluas ya yang mengenai itu. Jadi sebelum sampai ke sana kita harus tahu dulu nih, prematur itu adalah suatu kehamilan di bawah di atas 28 minggu sampai kurang dari 37 minggu. Dan kita tahu bahwasanya prematuritas itu di mana kondisi bayi itu belum matang ya, baik daripada organ-organ ginjalnya, paru-parunya, livernya, ya, dan jantung dan sebagainya. Nah ini juga akan mempengaruhi daripada kualitas hidup si bayi tersebut. Gitu. Dan kita tahu bayi prematur itu sangat rentan terjadinya suatu kondisi hipotermi. Nah ini juga masalah baru lagi yang mungkin kita harus waspadai. Jadi mungkin itu kondisi di Indonesia kenapa penyebaran infeksi virus itu tinggi, karena negara tropis itu dengan suhu panasnya otomatis perkembangan biakan daripada bakteri maupun virusnya jauh lebih tinggi ya dibanding daerah dingin. Oke. Tadi terkait ini, Dok, terkait penyebab prematur tadi, Dok, selain virus TORS tadi, kira-kira apa saja lagi, Dok, yang bisa menyebabkan terjadinya kelahiran prematur ini, Dok? Oh iya. Oke. Jadi infeksi itu merupakan sebagian daripada begitu banyak penyebab prematuritas. Prematuritas bisa disebabkan juga karena kebetulan selaput ketubannya yang lebih tipis dari biasanya ya, karena adanya infeksi di vagina misalnya, keputihan yang dibiarkan berlama-lama itu akan terjadi. Yang kalau keputihan itu kebanyakan oleh bakteri-bakteri Streptococcus yang sering menyebabkan lapisan selaput ketubannya jadi lebih tipis ya, karena dia dengan bantuan enzim streptokinase itu akan menyebabkan ketebalan dinding ketuban itu menjadi tipis dan gampang pecah.
juga di samping itu juga karena posisi letak daripada bayi yang mungkin lintang atau sungsang, sehingga penekanan ke bawah itu akan cairan ketubannya akan lebih tinggi dan itu juga bisa menyebabkan pecahnya ketuban secara spontan. Di samping memang pada waktu pembentukan selap ketuban sendiri, kalau asupan makanannya si ibunya nggak bagus, itu juga ketebalannya juga akan berpengaruh ya, jadi gampang pecah dan sebagainya. Saya rasa itu yang mungkin kita harus waspadai. Ya. Oke. Terus dok, gejala-gejalanya apa aja sih dok? Dan ya kira-kira apa sih yang biasanya dirasakan pada ibu hamil tuh, tanda-tanda prematur itu seperti apa gitu dok? Iya, tanda-tanda prematur biasanya didahului bisa oleh adanya kontraksi yang sangat teratur ya, yang dimana kontraksi itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kecapean dari si ibunya sendiri, juga faktor-faktor stres fisik ya, dan kalau kecapean itu stresnya ke fisik, tapi stres juga bisa kan psikis, misalnya dia terlalu tegang menghadapi masalah, terlalu takut terhadap kondisi-kondisi kehamilannya, nanti kelahirannya gimana, terus ada informasi bahwasanya kalau ada tetangga nanya, perutnya kecil banget gitu ya kan, jadi kebayang nih nanti jadi pikiran anak saya normal nggak gitu kan, jadi itu menambah tingkat stres psikisnya, dan ini stres psikis ini akan bisa mempengaruhi timbulnya kontraksi tadi. Jadi kalau kita lihat dari secara biometrik itu biasanya pengaruh daripada psikis, dan kemudian kalau kita mengecek rasio estrogen progesteronnya misalnya, itu biasanya akan timpang sekali. Misalnya estrogen lebih tinggi daripada progesteron, sehingga ini akan menimbulkan kontraksi-kontraksi yang nanti bisa saja sebelum ada kontraksi bisa saja didahului oleh pecah ketuban, atau sebaliknya kontraksi dulu baru pecah ketuban. Dan ini yang mungkin kalau sudah terjadi prematuritas, maka secara statistik karena dia organnya belum sempurna, ini akan meningkatkan angka kejadian kematian perinatal maupun baik mortalitas maupun morbiditas daripada perinatalnya nanti. Oke, berarti stres itu juga sangat mempengaruhi ya dok ya sebenarnya. Jadi ya saya nggak melarang untuk orang untuk melakukan searching tentang kehamilan, tapi sebaiknya ada yang meng-guide, ada yang mengarahkan, ada yang tempat untuk kita berkonsultasi, jangan nanti ditelan bulat-bulat sehingga nanti akan menimbulkan dampak yang negatif buat si bayinya. Apalagi kalau di fase-fase trimester pertama misalnya, itu lagi pembentukan organ. Kalau lagi pembentukan organ, tingkat stres tinggi itu akan mempengaruhi daripada kualitas daripada organ yang dibentuknya. Dan kita tahu pembentukan organ sendiri itu ada batasan waktu-waktunya. Jadi begitu terlewati batas waktu itu, maka dianggap pembentukan organ sudah selesai. Walaupun di situ belum sempurna dalam pembentukannya. Oke, begitu ya dok ya. Berarti kadang kan sekarang tuh lagi musimnya nih dok, ada gejala dikit langsung searching di Google kayak gitu kan. Jadi orang banyak yang telan bulat-bulat ya dok ya. Oke, benar-benar dok. Terus dok, kira-kira apa sih dok yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur, terutama nih dari ibunya sendiri nih harus seperti apa sih dok? Ya, dari ibunya sendiri ya itu di samping mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, ya termasuk karbohidrat, terus protein, sayur-sayur, buah-buahan, dan terakhirnya susu. Juga psikologisnya dia harus nggak boleh stressing ya, dan pasangannya atau dalam artinya maksud saya suaminya harus mensupport kondisi si istrinya, jangan dicuekin. Kalau dicuekin nanti tingkat stresnya makin tinggi, maka pembentukan organnya jadi kurang sempurna dan kasus prematuritas akan meningkat nantinya. Di samping itu juga cara bangun dari tidur misalnya. Kalau dulu lagi nggak hamil mungkin ya bisa bangun cepet-cepet ya, tapi kalau lagi hamil otomatis cara bangunnya pun harus tersistematis.
Misalnya dia miring dulu bangunnya, berhenti dulu sesaat, duduk pelan-pelan, berhenti sesaat, berdiri pelan-pelan, berhenti sesaat. Karena kita tahu bayi itu di dalam air ketuban. Pada kehamilan awal itu ketuban itu volume ketuban itu lebih banyak daripada ukuran bayinya. Jadi dengan gerak sedikit saja goncangan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut itu cukup berperan aktif ya terhadap bayinya. Kalau si ibunya stressing, bayinya kok stres tuh. Nah, ini makanya yang harus diwaspadai. Dan kalau goncangan yang berlebihan, ini sudah sangat memungkinkan untuk terjadi kontraksi-kontraksi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahkan bisa saja menyebabkan pecah tuban misalnya kayak gitu. Oke. Tadi kan ada dokter sebutkan susu nih dok. Nah kira-kira susu seperti apa yang harus ibu-ibu ini konsumsi? Lalu buah dan sayurnya yang memiliki kandungan apa dok yang sebaiknya yang dikonsumsi? Jadi kalau susu itu kan banyak ya susu ibu hamil ya. Nah untuk masalah susu itu juga ada triknya juga di situ. Ada yang seorang yang ibu dengan takaran yang normal kan 3 sendok ya. Tapi ada yang dengan 3 sendok itu rasanya mualnya tambah berat. Kalau memang tambah berat itu ya kita kurangin dosisnya, misalnya jadi 2 sendok saja. Nah dengan begitu mungkin akan bisa mengurangi efek mual yang berlebihan tadi, atau misalnya pusing dan sebagainya gara-gara setelah minum susu misalnya, itu dikurangin aja dosisnya tanpa menghilangkan konsumsi untuk minum susu misalnya, contohnya seperti itu. Terus juga masalah makanan-makanan itu memang tidak ada sayur-sayuran, itu tidak ada pantangan, semua sayur boleh. Terus untuk buah-buahan, kecuali yang buah-buahan tertentu yang bisa memicu kontraksi atau menimbulkan efek yang kurang baik ya, seperti buah durian misalnya. Kalau sedikit aja mungkin boleh lah, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus karena menimbulkan panas yang berdampak pada nanti bayinya mengalami kondisi yang tidak nyaman di dalam kandungannya kan gitu. Oke, baik dok. Terus nih dok, kalau seandainya nih ada bayi lahir prematur, nah kira-kira ada perawatan khusus nggak sih dok terhadap bayi yang lahir prematur ini? Ya, sebelum sampai kelahiran ya mungkin kan persiapan yang kita lakukan bisa kontraksi sebelum kelahiran ya, mungkin yang bisa dilakukan di rumah sakit sama dokternya mungkin minimal dia diberikan obat anti kontraksi ya, supaya jangan berlanjut pada persalinan prematur. Yang kedua mungkin dilakukan pematangan paru ya. Pematangan paru itu bukan berarti setelah selesai pematangan paru bayinya dilahirin, nggak gitu ya. Tapi adalah suatu tindakan antisipasi kalau misalnya usaha untuk menekan atau menghilangkan kontraksi itu tidak berhasil dan harus lahir juga si bayinya. Nah disitulah punya peranan pematangan paru tadi. Memang dalam suatu terapi prematur kontraksi itu tidak semuanya pasti berhasil untuk dihilangkan kontraksinya dan tidak menutup kemungkinan untuk lahir prematur tadi. Tapi kalau dia seandainya sudah selesai pematangan paru dan bayinya bisa kita obati untuk tidak sampai ke persalinan prematur, ya kita akan tunggu sampai kehamilan mencukupi. Karena bagaimanapun juga perawatan bayi prematur yang lebih bagusnya memang di dalam perut ibunya dibanding di luar yang memang katanya ada inkubator yang bisa menekan terjadinya suatu efek-efek yang lainnya. Oke. Tadi kan kita membahas tentang kelahiran prematur dok. Nah sekarang kita bahas sedikit tentang bayinya. Nah kira-kira ada dampak tertentu nggak sih dok terhadap bayinya pada bayi-bayi yang lahir prematur ini dok? Ya, yang jelas bayi yang prematur itu dengan bobot yang rendah itu tidak tahan terhadap suhu luar. Jadi dia dengan kondisi dingin itu sangat pengaruh sama metabolismenya. Jadi makanya bayi prematur itu harus di tempat yang hangat, dan sesuai dengan suhu tubuh. Yang kedua juga prematuritas dengan karena organ-organnya belum sempurna itu otomatis
akan punya dampak yang kurang baik ya, dalam arti kata pada prematuritas untuk terjadi suatu kenanya infeksi itu jauh lebih tinggi karena memang organ-organnya belum siap untuk dilahirkan sebenarnya, tapi karena sebab akibat yang tidak kita bisa prediksikan ya mungkin terjadilah kejadian prematur itu sendiri. Prematur ini bukan hanya berat badan yang kurang, tapi memang organnya juga yang belum sempurna. Jadi kalau hanya kita berbicara masalah untuk membesarkan berat bayi, sebenarnya nggak susah ya. Tapi kalau kita melihat organ sendiri semuanya secara keseluruhan itu belum sempurna, itu yang jadi masalah. Dan prematuritas juga bisa disertai dengan kelainan-kelainan kongenital lain. Yang ini yang menyebabkan punya prognosis terhadap prematuritas sendiri. Kalau dia hanya prematuritas tidak disertai sama kondisi-kondisi atau penyakit-penyakit yang lain, kelainan bawaan yang lain, mungkin kita tidak perlu khawatir ya. Tapi kadang-kadang prematuritas itu sendiri sering kadang-kadang diikuti oleh kelainan-kelainan kongenital yang lain. Itu yang menjadi masalah yang mungkin harus butuh suatu pengawasan yang ketat gitu. Oke. Berarti biasanya kalau seandainya kalau di rumah sakit kita bayinya dirawat di ini ya dok ya, ruang khusus ya dok ya, ruang NICU ya. Benar-benar. Oke. Nah terus dok, kapan sih dok ibu-ibu hamil ini harus ke dokter, harus memeriksakan dirinya ke dokter gitu? Ya di samping pemeriksaan rutin, kalau seperti terjadi ada kontraksi itu ada kontraksi yang benar, ada yang kontraksi palsu ya. Jadi kita harus tahu bahwasanya yang namanya kontraksi palsu itu sifatnya dia tidak menjalar. Jadi kontraksi yang maksudnya ini yang benar itu dia ada rasa menjalar dari pinggang ke perut bawah. Dan itu biasanya suatu kontraksi yang nantinya akan berkembang menjadi suatu bukan jalan lahir dan akhirnya kelahiran prematur. Dan biasanya kontraksi yang seperti itu biasanya berurutan tuh dari jarang menjadi sering. Mungkin kalau udah namanya kontraksi yang benar itu nggak hilang-hilang, malah jadi tambah sering dan tambah kuat. Nah ini yang harus diwaspadai untuk terjadinya seperti itu. Karena kalau itu yang terjadi, maka harusnya begitu kontraksi kok makin lama makin kuat gitu, atau ada keluar air misalnya, ya sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit untuk dicek apakah itu air ketuban atau air pipis. Ya mungkin kita sebagai orang awam yang bisa melihat, mungkin lihat dari kalau dia kencing, ya mungkin baunya amis ya kayak gitu ya. Baunya pesing gitu ya. Terus kalau kita pegang gitu dia lebih licin ya, karena dia kalau cara ketuban itu dia lebih lebih kental ya daripada air kencing. Nah itu yang bisa dilihat dengan cara seperti itu, dan kemudian dia harus dicek lagi apakah ini kok berlangsung atau hanya sekali itu. Kalau sekali itu kita harus pikirin jangan-jangan itu hanya pipis aja sesaat dan bukan ketuban. Nah untuk bisa meyakinkan ini suatu air ketuban atau bukan, ya sebaiknya memang dibawa ke dokter, dibawa ke dokter atau minimal dibawa ke bidan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Biasanya kalau dia tidak menggunakan alat USG atau kita untuk meyakinkan ini ketuban atau enggak, biasanya cairan yang nempel di sarung tangan kita oleskan di kertas lakmus. Oh iya. Nah kalau dia berubah menjadi warna biru berarti basah, itu berarti itu ketuban. Tapi kalau dia berwarna merah berarti pH-nya rendah, ya bisa dipastikan itu air kencing aja, karena letaknya memang berdekatan ya antara jalan lahir sama saluran keluarnya pipis gitu. Dan apalagi udah perutnya makin gede akan susah. Lihat ke bawah aja ketutupan sama perutnya gede. Iya. Pakai kaos kaki aja susah ya dok. Susah dia, harus dibantuin. Iya benar-benar dok. Berarti kalau udah muncul gejala-gejala tadi ya dok ya bisa dibawa ke bidan terdekat lah mungkin. Bidan terdekat minimal. Jadi dia bisa tahu, bisa memastikan ini apakah memang sudah terjadi kontraksi ini, sudah terjadi pecah ketuban atau tidak.
Hanya memang kalau hanya kontraksi tapi tidak pecah ketuban, itu biasanya masih bisa diberikan obat-obat untuk menghilangkan kontraksi. Tapi kalau sudah kontraksi ada, ketuban juga memang udah pecah, nah ini yang kadang-kadang suka nggak bisa ditahan tuh, suka berlanjut pada persalinan. Oke, baik dok. Mungkin tadi sedikit diskusi ringan kita tentang prematur ya dok ya. Nah, jadi selanjutnya nih saya mau nanya dok, karena ada beberapa mitos nih yang tersebar di masyarakat. Nah, jadi kita mau nanya nih, apakah ini mitos atau fakta ya dok ya? Oke, yang pertama, nutrisi memegang peranan penting untuk mendukung tumbuh kembang bayi prematur. Itu benar atau tidak dok? Benar lah. Benar. Gizi yang bagus, otomatis kualitas organ yang dibentuknya juga bagus. Dan kemungkinan untuk terjadi suatu prematuritas itu bisa kita tekan. Karena ya ibaratnya kita mau bikin bangunan aja, terus semennya kita kurangi, pasir kita kurangi, jadi juga tembok kan. Tapi kualitas tembok yang macam mana yang kita punya? Nah, itu dia. Jadi memberi asupan makanan pada bayi-bayi dalam kehamilan itu sama ibaratnya dengan kita menanam atau membuat suatu adonan semen misalnya untuk pembuatan tembok misalnya kayak gitu. Kalau kita adonan temboknya kualitasnya bagus, terus kemudian komposisinya bagus, ya pasti kualitas organ yang dibentuk juga pasti bagus. Kalau organ kualitasnya bagus, ya kemungkinan untuk terjadi prematuritas kayaknya bisa ditekan ya. Prematuritas bisa juga disebabkan karena anemia yang berat misalnya. Karena dengan anemia itu kan berarti kita harus pikirin kekurangan hemoglobinnya. Hemoglobin itu sendiri dia adalah fungsinya membawa makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau yang membawa makanan dan oksigen ke seluruh tubuhnya si ibunya sampai ke bayinya nggak bagus, ya kita bisa bayangin tuh kualitas SDM-nya macam mana nanti anak yang akan dilahirkan nanti itu. Berarti sangat penting ya dok ya untuk terkait nutrisi ini dalam memegang peranan untuk mendukung tumbuh kembang bayi prematur. Ya. Oke, selanjutnya dok, pecahnya ketuban merupakan alasan satu-satunya bayi lahir. Itu benar atau tidak dok? Pecah ketuban merupakan alasan satu-satunya bayi lahir. Enggak juga, karena bisa saja enggak pecah ketuban asal kontraksinya terus menerus dan tidak bisa ditekan dengan obat-obatan karena tingkat stres ibunya yang tinggi, ya tetap lahir juga prematur. Jadi saya mau katakan bahwasanya dalam perawatan prematuritas itu bukan hanya asupan makanan yang bagus, bukan makan obat-obatan yang bisa menekan kontraksi yang bagus saja, tapi efek psikologi, emosi si ibunya dijaga. Kalau ibunya dibikin stres terus, ya makan obat anti kontraksi, tetap aja dia kontraksi terus. Jadi karena manusia ini suatu individual yang unik, yang sangat kompleks ya, dan tidak bisa melihat hanya dari sisi fisik saja, tapi psikis juga harus emosinya dia harus dilihat juga. Jadi seperti contoh aja deh, kalau misalnya seseorang pacaran diputusin pacar itu bisa nggak mau makan, nggak bisa mau makan, yang murung aja, nggak mau olahraga. Ya kalau udah nggak mau makan, nggak mau olahraga, kebayang fisik dia kan nggak bagus ya. Galau-galau anak muda ya dok ya. Ya, itu dia. Jadi makanya iya benar. Ini hamil sama juga gitu. Jadi saya himbau juga nih bagi para suami ini dalam mengajak si istrinya untuk mau makan secara teratur, terus supaya perkembangan bayinya dengan bagus, itu mengajaknya tuh jangan marah-marahin gitu, tapi membujuknya harus secara lebih humanis ya, lebih santun. Misalnya nggak boleh misalnya ini kalau makan ini, kalau nggak makan ini awas ya, jadi mengancam itu nggak benar. Oke lah dia dipaksa untuk makan, tapi kalau dongkol itu kan jadi ada stres psikisnya dia. Nah, kita tahu bahwasanya ibu lagi hamil, kalau dia stres, pengaruh juga stres pada bayinya. Nah, ini yang kadang-kadang luput gitu ya, luput jadi perhatian. Jadi sesuatu itu tidak mesti hanya dengan asupan makanan yang cukup, tapi kebutuhan psikologi itu juga perlu. Ya, sanjungan, sepuji-pujian, itu kan sesuatu yang
yang dibutuhkan bagi seorang ibu hamil, terutama hamil muda. Kalau dulu ada istilahnya apa ya, ngidam ya, ngidam, ya kan? Kenapa yang ngidam itu kok bagus? Karena coba seneng kan, kalau misalnya dia pengen apa dikasih, kan seneng tuh. Iya. Nah, kegembiraan seorang ibu yang atas permintaan yang dipenuhi dengan cepat oleh pasangannya, ini akan punya dampak pada pertumbuhan bayinya. Nah, ini yang kadang-kadang suka dilupakan ya. Jadi makanya kalau bapak-bapak atau yang para suami yang punya istri yang lagi hamil muda, ya harus lebih banyak mengalah, karena nanti kalau kita bikin stres istri kita, nanti dampaknya ke bayinya. Benar-benar. Dampak ke bayi itu bisa macam-macam. Jadi bayinya lebih gelisah, kalau gelisah itu kali pusat bisa kepelintir-pelintir, akhirnya aliran makanannya terganggu, pengaruh sama pertumbuhan bayinya. Iya. Mungkin itu yang perlu di Fisik dan mental berarti ya dok ya, dukungannya ya dok ya, benar. Jadi pecah ketuban itu bukan alasan satu-satunya untuk terjadi prematuritas, karena prematur itu sangat variatif sekali. Bisa dari pecah ketuban sendiri, infeksi juga bisa, atau keadaan-keadaan seperti preeklamsi ya, eklamsi, itu juga sangat rawan terjadi prematuritas. Oke. Ya baik dok. Terus dok, kalau bayi prematur apakah memerlukan susu formula khusus untuk mengejar pertumbuhannya dok? Ya, tentunya dia saya tidak katakan secara general ya, karena memang ada suatu bayi-bayi yang memang tidak tahan sama laktulus. Jadi itu ada khusus minuman susu yang rendah atau laktosenya. Ya, kondisi tersebut ya mungkin konsumsi susunya mungkin tertentu ya. Tapi kalau dia nggak ada alergi sama zat susu tertentu, ya saya rasa nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah dok. Oke. Baik dok, apakah semua bayi prematur akan mengalami keterlambatan perkembangan? Tergantung daripada kondisi sama perawatan prematuritas itu sendiri. Pada keadaan prematuritas sendiri yang sering kita takutkan adanya suatu efek kejang. Nah, kejang pada prematuritas itu yang disebabkan karena imbalance cairan ya, atau elektrolit, akan berdampak pada kerusakan sel-sel otaknya. Dan ini yang baru menimbulkan suatu sequelae atau gejala sisa yang mungkin kita harus waspadai. Makanya pada bayi prematuritas itu dibilang susah-susah gampang ya dalam perawatannya. Jangan dia dikira dokter anak itu ngeliat yang prematuritas itu gampang-gampang aja, enggak. Karena masing-masing individu itu berbeda-beda satu sama lain dengan latar belakang yang berbeda. Apakah dia prematuritas itu berdiri sendiri atau prematuritasnya itu sendiri disertai sama kelainan-kelainan lain. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalau ada dengan kelainan-kelainan lain, nah ini baru menimbulkan masalah dalam perawatannya, karena yang mungkin lebih tahu mungkin dokter anak masalah ini ya. Tapi saya sebagai dokter kandungan sih mengingatkan sebenarnya prematuritas itu bisa kita cegah kalau kita melakukan antenatal care yang benar. Terus mengikuti nasihat-nasihat dokternya. Benar. Misalnya dalam kontrol, misalnya katakan dia pada kehamilan 7 bulan, berat bayinya mungkin hanya sekitar 600 gram. Berarti kan sudah ada suatu defisit kegangguan daripada pertumbuhannya. Nah, ini harus kita cari tahu kenapa kok terjadi seperti itu. Jangan dicuekin misalnya seperti itu. Jadi dicari tahu apakah ada infeksi virus atau apakah ada asupan makanannya nggak mau karena ibunya suka ngambek ya. Karena ibaratnya kita mau nanam suatu benih, kalau disiramin, dikasih pupuk secara teratur, itu tumbuh bagus loh. Nah, sebaliknya kalau dia hanya cukup dia makan aja, makan sembarangan, nggak mau tahu dengan gizinya, ya jadi juga manusia. Tapi dengan kualitas gizi yang seperti itu akan punya SDM-nya juga yang sesuai lah. Dan perlu diperhatikan asupan makanan yang sembarangan tersebut itu akan ditanggung oleh si anak tersebut nanti dalam menjalani kehidupannya. Contoh misalnya dia nggak mau makan misalnya gara-gara ngambek sama suaminya misalnya kan,
Satu hari dia hanya makan sekali aja, kan gara-gara nggak disapa sama suaminya. Pada pembentukan organ, pada waktu pembentukan jantung contohnya, itu kan ada periodnya. Nah, kalau selama periode pembentukan jantung makan yang nggak bagus, jadi jantung juga, tapi kualitas jantung mungkin katuknya nggak bersempurna, sehingga nanti pada saat ya anak sudah umur 35 tahun baru ngeluh tuh, mak saya sakit jantung, mak saya sakit ginjal, sakit liver. Itu dampak daripada kebiasaan makan yang nggak benar pada trimester awal dan tengah, ya, karena di 5 bulan pertama kehamilan itu lagi pembentukan organ, dan ini sangat krusial suatu kehamilan. Dan dia tantangannya di saat itu adalah efek mual yang jelas. Ya, efek mual itu biasanya muncul pada 2 bulan pertama kehamilan sampai 5 bulan. Setelah 5 bulan itu sudah berkurang efek mualnya, karena di 5 bulan atas komposisi atau rasio estrogen progesteronnya sudah stabil, disebabkan karena fungsi daripada plasenta sudah optimal di situ. Nah, kalau diturutin mual, malas selesai makan, nggak nanti muntah lagi misalnya, itu punya dampak nanti pembentukan organnya jadi kurang sempurna. Nah, itu makanya yang kita mungkin harus bersama-sama menyadari bahwasanya begitu pentingnya asupan makanan di 5 bulan pertama kehamilan. Dan bukan hanya ini aja makanan yang kita perlu penuhi ya, tapi psikologi. Support dari suami ini sangat penting sekali terhadap perkembangan si bayi itu sendiri. Dan ingat, usia kehamilan 6 bulan ke atas dia udah bisa mendengar. Jadi percakapan harus sudah mulai dijaga. Jangan sampai ada kata-kata yang nggak bagus yang sering terlontar pada saat kehamilan sudah masuk bulan ke-6 ke atas. Karena itu akan menjadi suatu coretan-coretan tertentu terhadap nanti karakter anak itu seperti apa. Mungkin itu. Oke, baik dok. Lalu dok, untuk kan sekarang nih ada juga nih kita temuin kasus ibu-ibu muda yang hamil. Nah, apalagi kadang ada yang usia 15, 16. Itu ibu berusia remaja ini dok, apakah lebih rentan melahirkan bayi prematur atau tidak dok? Tentu ya, faktornya adalah kesiapan mental ya, kesiapan mental dari si ibunya, si calon ibu sendiri. Makin dia kecil daripada usia yang dianggap dewasa dalam ini, kita pemerintah mengambil satu usia idealnya itu 20 tahun ya, 20 tahun ke atas sampai 30 tahun ya, 35 lah, di bawah 35. Itu sebenarnya di samping fisiknya mereka sudah siap untuk bisa hamil, tapi juga efek psikologinya. Kalau masih di bawah 20 kan berarti kan dia masih kekanak-kanakan, pikirannya masih emosionalnya masih tinggi. Nah, dengan emosionalnya masih tinggi ini akan punya dampak negatif buat perkembangan bayinya. Karena kan ibunya sering marah, sering emosi yang nggak bisa terkontrol. Ini punya dampak pada bayinya. Jadi makanya tentu akan bisa pengaruh terhadap perkembangannya. Jadi kalau si ibunya nih emosionalnya tinggi, otomatis tingkat stres yang tinggi itu akan menyebabkan vasokonstruksi di daerah pembuluh darah perifer. Ya, pembuluh darah perifer itu salah satunya adalah di plasenta itu sendiri. Jadi kalau si ibunya emosinya berledak-ledak ya, jadi terjadi vasokonstriksi, berarti aliran dari ibu ke bayi akan berkurang. Kalau aliran ibu ke bayi kurang, berarti bisa dibayangkan dong. Iya. Suplai makanan, oksigennya juga jadi berkurang. Kalau suplai makanan oksigen berkurang, pengaruh dong terhadap perkembangan bayi yang harusnya mungkin 7 bulan harus 1 kilo, mungkin hanya 600 gram misalnya, atau 500 gram. Dan ini yang nanti akan mempengaruhi kondisi si bayi itu saat dilahirkan. Itu nanti di gangguan itu nanti ujung-ujungnya ke stunting tadi yang sekarang pemerintah lagi gembar-gemborin. Oh iya benar ya kan, stunting. Oke dok, nah ini terakhir dok, bayi kelahiran prematur apakah harus diletakkan di inkubator atau tidak dok? Bayi prematur, ya tentu dia karena pada prematuritas itu di samping organnya belum matang, itu lapisan lemaknya di bawah kulit itu relatif lebih tipis atau sedikit.
atau kadang-kadang masih belum terbentuk secara sempurna. Padahal lapisan lemak pada pada lapisan lemak pada kulit itu sangat penting untuk menjaga stabilitas daripada suhu badan. Kalau suhu badan di luarnya itu dingin, maka metabolisme si bayi tersebut akan meningkat. Kalau meningkat, bukan hanya kebutuhan makan yang meningkat, tapi oksigenisasi juga akan terganggu. Nah, kalau oksigennya terganggu, ya nanti dampaknya panjang. Bisa nanti dia mengalami perdarahan di otak, bisa terjadi suatu kelainan-kelainan di organ-organ lain, jantung maupun livernya misalnya seperti itu. Jadi makanya memang prematuritas itu komplikasi yang ditimbulkan sangat banyak banget dan sangat bervariatif sekali. Tidak bisa melihat hanya sekedar prematurus, bayi kecil aja, bayi dengan berat badan kurang aja, bukan. Tapi panjang ceritanya, karena kesempurnaan dari pembentukan organnya belum terjadi secara lengkap. Kalau dia belum lengkap, maka fungsi-fungsi yang harus dijalankan seperti liver itu sebagai biotransformasi dan menetralisir racun-racun atau merubah makanan-makanan tertentu yang tidak bisa larut menjadi bisa larut yang bisa dibuang lewat tubuhnya. Nah itu kalau fungsinya itu tidak berjalan sangat bagus, otomatis yang paling sering terjadi kuning nanti si bayinya. Nah kalau dia kuning, nanti hubungannya dengan bilirubin yang naik. Bilirubin yang naik nanti hubungannya dengan terjadinya kejang. Karena bilirubin yang dari indirect nggak bisa dirubah jadi direct, atau kalau dia mau bisa merubah, fungsi livernya belum sempurna, jadi dia tidak bisa optimal membuang bilirubinnya ini. Dan itu yang sering dikenal kejang-kejang pada prematuritas yang ada disebabkan oleh bilirubin yang tinggi yang dikenal sebagai kenikterik itu adalah di mana keadaan kuning yang berlebihan. Jadi makanya pada prematuritas yang dengan ikterik atau kuning itu di seluruh badan yang terlalu berlebihan itu pakai di foto terapi ya. Iya benar, foto terapi. Membantu untuk mengurainya. Jadi minta bantuan dari kulit untuk membiotransformasi daripada itu. Oke. Ya, baik dok. Mungkin nih dok selanjutnya mana tahu ada pertanyaan dari para penonton ya dok ya. Oke. Nggak ada? Langsung aja ya. Oke, jadi mungkin tadi juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan dari followers di Instagram kita sih sebenarnya ya dok ya. Oke, mungkin itu saja baik para sahabat Geraha Hermin, tadi mungkin sudah kita bahas secara detail ya dok ya tentang prematur ini. Prematur ini adalah suatu kondisi di mana bayi itu lahir ketika di atas usia 20 minggu dan di bawah 37 ya dok ya, 7 minggu, dan banyak penyebab-penyebab yang menjadi penyebab kenapa terjadinya kelahiran prematur. Dan mungkin ada tambahan pesan dokter untuk para penonton kita nih dok. Oke, jadi saya sarankan periksalah kehamilan secara teratur dan berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau kita berikan yang terbaik, insya Allah bayi itu akan tumbuh dengan sehat dan itu merupakan investasi buat kita. Kenapa? Kalau bayinya sehat, nggak gampang masuk angin atau sakit, otomatis ngurangin dong pengeluaran duit kita ke rumah sakit. Yang kedua, kalau bayinya itu sehat sampai dia di atas usia 50 tahun, itu sesuatu prestasi menurut saya. Seorang ibu bisa menjaga kondisi anak-anaknya sehingga dengan kondisi yang tetap fit sampai di umur-umur lanjut, otomatis apa yang diharapkan, amal perbuatan dia bisa maksimal karena dia nggak pernah absen untuk beribadah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mencari amal. Nanti amalnya itu akan disalurkan buat orang tuanya. Tapi kalau sakit-sakitan buru-buru ngedoain, itu aja udah sendiri untuk bisa hidup aja udah susah. Nah ini ANC lah yang berkualitas. ANC berkualitas ya salah satunya di situ, di samping penggunaan gizi yang bagus, asupan makanan yang bagus, asupan minuman yang bagus, terus menghindari makanan-makanan yang mengandung radikal bebas, ya seperti yang gorengan, yang bakar-bakar.
boleh makan makanan seperti itu, tapi volumenya minimal mungkin, karena itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Contoh misalnya kita bakar makanan yang dibakar, yang di luarnya aja kering, di dalamnya belum tentu kering. Nah ini kan suatu, kalau misalnya binatang atau makanan yang kita makan itu dia menderita suatu penyakit tertentu, itu kan bisa tertular buat dirinya sendiri maupun buat bayinya. Gitu. Jadi dan itu saja tidak cukup, tapi emosi kita harus dijaga. Jadi bagi ibu hamil, emosi itu harus dijaga, nggak boleh diumbar begitu saja, tapi bisa dikontrol dengan bagus. Insya Allah kalau secara kebutuhan psikis terus jasmani itu sudah terpenuhi dengan bagus, dengan asupan makanan, baik masukan makanan maupun makanan, maksudnya makanan yang bergizi dan minuman yang baik, terus ditambah lagi dengan siraman rohaninya yang bagus, karena sudah dekatkan diri kita sama yang di atas, insya Allah bayinya akan sehat. Oke. Baik dokter, mungkin itu saja dokter. Sebelumnya terima kasih banyak udah mau sharing sama kita ya dok. Oke, insya Allah bermanfaat ya dok ya buat kita semua dok. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh penonton sahabat Gerah Hermin. Jangan lupa saksikan terus sesi bincang santai kita dari Rumah Sakit Gerah Hermin, dan jangan lupa di follow dan di subscribe seluruh sosial media Rumah Sakit Gerah Hermin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu.